Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini udah pada sarapan belum pagi ini? Sudah. Iya bagus. Sebelum kita berangkat, kita sarapan terlebih dahulu ya. Oke. Sekarang kita berdoa ya sebelum masuk pembelajaran. Pimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadina wa Rasulah. rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Oke, Ibu absen ya. Siapa yang hadir hari ini? Herna Devi, Hadir. Febri Rina Khairunisa, Hadir. Repa, Hadir. Rafa, Setiawan. Oke, hadir semua ya. Nah Ibu hari ini coba hari ini sebelum kita masuk ke pelajaran di sekitarnya ada sampah nggak? Nggak ada ya, bersih. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Di sini Ibu sudah membawakan serumpun Padi. Iya, serumpun padi. Anak-anak Ibu sering melihat padi? Sering. Iya. Coba kalau anak-anak Ibu sudah sering melihat serumpun padi ataupun padi di rumahnya, di belakang rumahnya, di depan rumahnya, coba ada yang ditanyain nggak mengenai serumpun padi? Ya, coba kenapa Dina? Apa yang ditanyakan? Cara penumbuhan padi? Jadi, iya banyak ya cara penumbuhan padi itu, tapi yang lebih ini ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap pertama itu dia benih. Jadi sebelum kita menjadi seperti ini, kita rendam dulu benih padi itu di karung goni selama 1 malam. Setelah dia berkecambah, baru ditaburkan di kotak sawah yang kecil. Setelah dia bertumbuh rumput, ininya daunnya warna hijau tapi dia belum menjadi seperti ini, baru ditanamkan di kotak-kotak sawahnya ya. Setelah itu kita tunggu, biasanya tuh dari 110 hari sampai 130 hari, biasanya 4 bulan. Oke. Anak-anak Ibu, kalau Rina, tumbuhan apa sih yang ada di rumah Rina yang Rina tahu? Coba satu sebutkan. Ya, bunga mawar. Kalau Herna Devi, di rumahnya apa? Pohon jambu. Ya, pohon jambu. Kalau Repa? Iya, bunga kertas. Kalau Repa biasanya? Iya, bunga matahari. Coba anak-anak Ibu tulis di buku latihannya yang sudah disebutkan ya. Nah, udah dituliskan di buku latihannya. Nah, tadi coba dipikirkan pertumbuhannya seperti apa ya. Itu ditulis ya di buku latihannya. Nah, oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai padi anak-anak Ibu. Nah, padi ini adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia karena padi itu dapat menghasilkan beras. Beras itu makanan pokok kita. Nah, banyak penduduk juga mengonsumsinya, pastikan karena sebagai makanan pokok. Nah, biasanya tumbuhan padi itu berada di daerah yang panas dan curah hujan yang tinggi. Nah, daerah utama yang penghasil padi itu biasanya di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah,
Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, biasanya padi itu ada 3 tahap pertumbuhannya. Yang pertama, dia mempunyai benihnya itu ini tapi dia sudah warna kuning ya. Padinya tuh benihnya seperti ini, ditaruh di karung ya. Setelah itu direndam selama 1 malam. Setelah 1 malam dia menjadi kecambah. Setelah itu baru ditanam, tapi di sekotak sawah. Setelah tumbuh beberapa, biasanya tidak sampai 1 bulan, misalnya 2 minggu. Setelah itu baru ditanam di beberapa kotak sawah dan akan tumbuh selama kita tunggu biasanya 110 hari sampai 130 hari. Biasanya juga ini panen padi itu dia sudah berwarna kuning ya anak-anak. Nah, di situ dia akan sebelum dia menjadi padi, maka dijemur dulu ya supaya dia kering. Setelah kering baru ditumbuk ataupun digiling supaya menjadi beras. Nah, ya. Oke. Selanjutnya coba anak-anak ibu ditulis tadi 3 pertumbuhan yang sudah ibu jelaskan. Nih, ibu bagikan ya. Di sini kan tidak ada tumbuhan padi. Nah, coba dikerjakan di buku latihannya ya. Nah, di situ sudah ada bagan ya anak-anak ibu. Nih bagannya ya. Coba dikerjakan di bagan latihannya. Oke, dikerjakan ya di bagian belakangnya. Baca, tadi kan ada 3 pertumbuhan kan. Setelah itu dikerjakan di buku latihan dan dituliskan di diagram bagan itu 3 tumbuhan yang sudah anak-anak ibu tadi sebutkan. Oke, kerjain ya, coba Oke, selanjutnya kita akan membahas 3 kondisi geografis ya anak-anak. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa aja 3 geografis, kondisi geografis yang ada di Indonesia? Anak-anak ibu tahu, coba ya ibu kalian baca nih 3 geografis yang ada di Indonesia. Coba Rafa dengan Depi ya, dan Rina dengan Reva. Coba dibaca. Sudah dibaca. Coba kalian buka di lembar selanjutnya. Itu kan ada tabel ya anak-anak ibu. Ada apa? Alokasi ya. Iya, ciri-ciri. Terus terus mata pencarian penduduk. Iya. Nah, sebelum itu kan ada mengenai ada apa aja? Pantai ya. Coba dibaca. Pantai. Ada darat tinggi, daratan rendah. Nah, ya. Di situ dibaca sebelum mengerjakan tabel. Oke, dibaca. Sudah anak-anak ibu baca mengenai 3 geografis? Nah, oke. Ibu jelaskan ya. Nah, yang pertama apa? Pantai. Nah, iya, gambar pantai seperti ini ya. Ya, lihat. Ini namanya Pantai. Pantai itu yaitu apa? Daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Ya, coba dibuka. Dan pantai itu ada yang landai dan ada pula yang terjal. Nah,
pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata ya anak-anak ibu. Siapa yang di sini sering ke pantai untuk Saya, Bu. iya, bareng keluarganya ya untuk wisata. Tapi harus pantai yang landai ya supaya tidak terbawa ya. Oke, selanjutnya daratan tinggi ya. Gambarnya seperti ini anak-anak ibu. Ini namanya daratan Tinggi. ya, dia ada di pegunungan. Iya, daratan tinggi itu permukaan bumi yang ketinggiannya berapa? 500 meter. Iya, 500 meter di atas permukaan Laut. Dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Iya, jadi daratan tinggi itu untuk perkebunan. Siapa yang punya kebun di pegunungan? Siapa? Iya, kalau ke sana jauh ya anak-anak ibu ya. Pasti capek ya, pasti kita istirahat terlebih dahulu. Iya, makanya daratan tinggi itu bisa dimanfaatkan untuk peristirahatan, untuk objek wisata. Kan kalau kita di daratan tinggi bagus tuh ya ininya, pemandangannya untuk apa? Untuk objek wisata. Nah, selanjutnya dataran Rendah. iya, dataran rendah itu seperti ini anak-anak ibu. Coba lihat gambarnya. Ini namanya dataran Rendah. Kalau dataran rendah itu ketinggiannya kurang dari 200 dua- meter. Kalau dataran rendah dia kurang dari 200 meter. Sedangkan kalau daratan tinggi dia 500. Meter. Kalau daratan rendah dia berarti kurang dari 200 meter di atas permukaan Laut. Biasanya di pegunungan, tapi bukan di pegunungan, masih di bawahnya ya. Nah, pada umumnya juga dataran rendah itu anak-anak ibu berada di sekitar pesisir pantai. Ya, bukan di pantainya, tapi di sekitarnya di sini. Nah, biasanya tuh daratan rendah ini banyak digunakan untuk apa? Berbagai keperluan. Di antaranya yang pertama pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, jadi kalau pertanian itu cocoknya di dataran rendah. Iya, dataran rendah untuk kita menanam Padi. ya, menanam padi, menanam sayuran. Ya, itu dataran rendah ya. Nah, jadi anak-anak ibu sudah tahu tadi ya. Kalau ini gambar apa? Laut. Pantai. Kalau ini gambar apa? Daratan tinggi. Ya, kalau ini dataran. Rendah. Ya, jadi anak-anak ibu sudah tahu ya membedakan antara pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, coba anak-anak ibu kerjakan di buku latihannya mengenai tabel. Jadi ada lokasinya ya. Coba dibuka tabel. Tadi tabel dibuka. Ada apa aja? Sebutkan. Lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, mata pencarian, penduduk. Ya, nah di situ kan ada pencarian penduduk. Jadi dibaca pantai itu lokasinya di mana? Ciri-ciri pantai itu apa? Sumber daya alam yang ada di pantai itu apa? Terus selanjutnya manfaat pantai itu apa? Terus biasanya di pantai mata pencarian warganya itu apa? Biasanya pantai mata pencariannya warganya sebagai nelayan. Nah, Peter, coba dikerjain ya di buku latihan. Sekarang selesai ya materi kita mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan. Coba sudah selesai, beres-bereskan bukunya, taruh di pojok ataupun di tasnya. Oke.
Setelah dibereskan buku-bukunya, duduk yang rapi. Ya, duduk yang rapi. Duduk rapi. Duduk rapi. Tangannya di atas meja. hari ini gimana? Anak-anak ibu belajar mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, senang apa tidak? Senang. Bagus. Harus senang ya. Kalau kita belajar, kita harus senang, kita harus semangat. Nah, Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pipin, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bis Sadaqallahul azim. Di kemudian dari ibu materi kali ini ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.